Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membagikan video pembelajaran sejarah Indonesia dengan materi kondisi politik dan ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal dan terpimpin. Untuk anggota kelompok 4 kami ada 5 orang, yaitu yang pertama Sandika, yang kedua Kaisar Gibran, yang ketiga Faisa Ahnaf, yang keempat Hadi Alaska, dan yang terakhir yaitu yang kelima Bernie Chelsea. Untuk slide selanjutnya di sini ada foto atau gambaran di mana saat demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Untuk slide selanjutnya yaitu slide keempat, sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahannya sendiri. Demokrasi terpimpin dikenal dengan pemerintahan terkelola dengan peningkatan autokrasi. Dalam artian lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah di bawah pemerintahan penguasa tunggal. Indonesia era demokrasi terpimpin adalah sebuah periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Praktik secara resmi demokrasi terpimpin berlangsung di Indonesia dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Periode ini juga disebut dengan istilah Orde Lama. Untuk slide kelima atau slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kaisar Gibran. Pada slide kelima yaitu kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin yang menggantikan sistem demokrasi liberal berlaku pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangat besar sehingga cenderung ke arah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada slide selanjutnya akan disampaikan oleh Faisa. Oke, untuk slide selanjutnya adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin pada bidang pendidikan. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin pada bidang pendidikan, pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa demokrasi terpimpin diantaranya diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Khususnya, pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Sandika. Selanjutnya yaitu kondisi kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, kondisi perekonomian Indonesia sangat tidak stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah permasalahan yang ada, seperti inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisa, kegiatan ekspor dan impor yang macet, hingga naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bernie. Untuk slide ke-8 ini ada keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Penyebab keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin semakin memburuk, yaitu penyebabnya ekonomi pada masa demokrasi terpimpin memburuk adalah adanya invasi, pemberontakan dalam negeri, hingga konfrontasi dengan Malaysia. Untuk slide selanjutnya, slide ke-9 akan dibacakan oleh Kaisar Gibran. Pada slide ke-9 yaitu kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, kehidupan sosial di masa ini masih berkecamuk dengan persaingan antar kekuatan politik yang ada.
Ajaran Nasakom atau nasionalis agama komunis yang diciptakan oleh Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Faisal. Oke, di sini ada upaya pemerintah untuk mengatasi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Upaya untuk mengatasi krisis ekonomi pada masa demokrasi terpimpin adalah: pertama, pembentukan bidang perancang pembangunan nasional atau Bappenas. Yang kedua, penurunan nilai uang, devaluasi, dan yang terakhir adalah pembentukan deklarasi ekonomi atau DEKON. Oke, lanjut dibacakan oleh Sandika. Selanjutnya yaitu penyebab permasalahan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kegagalan penanggulangan masalah ekonomi di era demokrasi terpimpin disebabkan oleh yang pertama yaitu tenaga ahlinya tidak ada, yang kedua penanganannya bersifat politik, yang ketiga tidak memiliki sumber daya alam, yang keempat masih menganut sistem feodal, dan yang kelima pengeluaran negara terlalu ketat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Berry. Untuk slide selanjutnya ini atau slide ke-12 ada upaya pemerintah untuk mengatasi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Gunting Syafruddin. Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang atau sanering. Yang kedua ada sistem ekonomi gerakan benteng. Dan yang ketiga ada sistem ekonomi Alibaba. Yang keempat ada devaluasi mata uang rupiah. Dan yang terakhir yaitu kelima ada mengeluarkan deklarasi ekonomi. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kaisar Gibran. Pada slide kali ini yaitu sistem pemerintahan demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas atau dari proses perwakilan atau langsung diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang duduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Faisal. Oke, di sini ada kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Yang kedua, pergantian konstitusi negara dari UUD 1945 menjadi UUDS 1950. Yang ketiga, peralihan dari sistem pemerintahan dan sistem ekonomi nasional. Yang keempat, perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi negara serikat atau federal. Yang kelima, pergantian kabinet yang lebih dari sekali dalam setahun. Keenam, pelaksanaan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Dan yang ketujuh, munculnya banyak partai politik. Oke, slide selanjutnya dibacakan oleh Sandika. Selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat pada era demokrasi literal. Kehidupan masyarakat terombang-ambing oleh pergantian sistem kabinet kerja yang berakibat tidak berjalannya sistem perekonomian masyarakat. Kehidupan masyarakat cenderung acuh tak acuh terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah terlalu sering diberi janji-janji yang akhirnya tidak terlaksana. Kehidupan masyarakat pada masa demokrasi liberal sangat sulit dikarenakan terjadinya krisis ekonomi pada masa itu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bernie. Untuk slide selanjutnya atau slide ke-16 ini, di sini ada kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal memiliki banyak permasalahan seperti tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan berbagai langkah antara lain Gunting Syafruddin, sistem ekonomi gerakan benteng, nasionalisme, The Javanese Bank,
dan lain sebagainya. Kebijakan Gunting Syafruddin yang merupakan program pemotongan nilai uang atau sanering. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara dengan cara memotong semua uang yang bernilai di atas Rp2.500 hingga nilainya tinggal setengahnya. Tujuan program ini adalah untuk mengatasi defisit anggaran. Program ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan tidak merugikan rakyat kecil karena uang Rp2,5 pada saat itu hanya dimiliki kalangan menengah ke atas. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kaisar Gibran. Pada slide ini adalah kehidupan sosial masyarakat pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, Indonesia adalah masa yang suram juga bagi rakyat Indonesia karena di masa ini yang berkuasa hanyalah kabinet-kabinet dalam pemerintahan. Kabinet-kabinet yang berkuasa itu tidak lama atau sering terjadinya pergantian kabinet. Dikarenakan banyaknya partai, pergantian kabinet ini terjadi hampir tiap tahun karena dalam pemerintahan ini tidak ada kabinet yang bertahan secara lama. Maka ciri khas pada masa demokrasi liberal yaitu adalah sehingga terjadi pergantian kabinet yang disebabkan oleh banyaknya partai. Pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kaisar. Oke, di sini ada perbedaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 adalah sebuah masa ketika Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer dengan Perdana Menteri yang menjadi kepala pemerintahan, sedangkan Presiden hanya sebagai simbol negara. Sedangkan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966 adalah sebuah masa di mana dalam pemerintahan semua keputusan dan pemikiran terpusat pada pemimpin, yaitu Presiden Soekarno. Kedua masa ini memiliki perbedaan dalam kondisi ekonomi, yaitu sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan ekonomi masa demokrasi liberal dan terpimpin dapat kita lihat dari 5 kategori, yaitu 5 perbedaan kondisi ekonomi Indonesia pada saat masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin dapat dilihat dari masalah ekonomi, penyebab permasalahan ekonomi, kebijakan yang diambil oleh pemerintah pada masa itu, sistem ekonomi, dan yang terakhir struktur ekonomi. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Sandika. Sisi positif dan negatif ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Dampak positif pada masa demokrasi terpimpin antara lain: 1. Pencetusan demokrasi terpimpin telah menyelamatkan negara Republik Indonesia dari masalah perpecahan di antara para pemimpin Indonesia serta mampu mencegah krisis yang berkepanjangan. Yang kedua, pencetusan demokrasi terpimpin telah memberikan pedoman hidup bangsa Indonesia yang jelas, yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dampak negatif demokrasi terpimpin: yang pertama, diberikannya kekuasaan yang terlalu besar pada presiden dan lembaga tinggi negara lainnya. Yang kedua, diberikannya peluang terhadap pihak militer untuk ikut terjun ke dalam dunia politik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bernie. Untuk slide ke-20 atas slide selanjutnya ini ada sisi positif dan negatif ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Dampak positif pada demokrasi liberal antara lain: yang pertama, ada majunya beberapa sektor industri tertentu serta sektor swasta dalam negeri pada masa demokrasi liberal. Yang kedua, adanya kebebasan berdemokrasi yang benar nyata pada masa demokrasi liberal yang berkepanjangan. Untuk dampak negatif pada demokrasi liberal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tingginya tingkat kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin pada masa demokrasi liberal.
Kesenjangan sosial ini dipicu karena maraknya praktik korupsi baik dari oknum pemerintahan maupun dari oknum partai. Yang kedua, adanya berbelit-belitnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang berkuasa pada masa demokrasi liberal. Untuk slide selanjutnya, yaitu slide 21, akan dibacakan oleh Kaisar Gibran. Di slide ini adalah kesimpulan dari video pembelajaran ini. Kesimpulannya adalah demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Sedangkan demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional. Ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Sekian video pembelajaran dari kelompok 4 dengan materi kondisi politik dan ekonomi Indonesia di masa demokrasi liberal dan terpimpin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata-kata. Terima kasih untuk perhatian.